Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan semester 2 kali ini, Bapak akan membawakan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Pertemuan kita kali ini masih tetap belajar dari rumah dikarenakan pandemi yang belum berakhir. Oleh karena itu, kalian tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, istilah qada dan qadar pasti kalian pernah dengar. Di masyarakat kita, istilah qada dan qadar biasa disebut dengan takdir. Nah, selanjutnya kita akan menggali tentang iman kepada qada dan qadar tersebut dalam materi kali ini. Kita lihat definisi dari iman kepada qada dan qadar. Ada iman, ada qada, ada qadar. Iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, dalam menyikapi qada dan qadar ini harus dengan keyakinan yang kuat bahwa qada dan qadar yang terjadi pada setiap makhluknya adalah benar. Berikutnya, kita lihat keterkaitan qada dan qadar dalam Islam. Qada dan qadar merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qada bersifat qadim yang artinya lebih dahulu ada, sedangkan qadar bersifat hudus atau baru. Seorang ahli bahasa Al-Quran, Imam Ar-Raqib mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu dengan dua macam cara, yaitu memberikan kudrah atau kekuatan dan membuat ukuran serta cara-cara tertentu. Contohnya, keterkaitan qada dan qadar dalam Islam. Ketika Allah berkehendak menjadikan seseorang itu berjenis kelamin laki-laki, maka akan menjadi perwujudannya ketika dia lahirnya laki-laki ke alam dunia ini. Jadi kehendak Allahnya ingin menjadikan seseorang itu berjenis kelamin laki-laki sejak zaman ajalinya, lalu lahirnya ke dunia dia betul-betul menjadi seorang yang berjenis kelamin laki-laki, maka lahirnya dia itu merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka disanalah terjadinya qada dan qadar. Adapun dari dalil Al-Quran tentang qada dan qadar, nah nanti kalian cari ya, Bapak akan memberikan nama-nama suratnya saja. Yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat 8. Yang kedua, Quran surat Al-Furqan ayat 2. Yang ketiga, Quran surat Yasin ayat 38. Yang keempat, surat Yasin ayat 39. Nah, itu hanya sebagian saja yang sebenarnya banyak. Kalau kita mau melihat menganalisis lagi tentang ayat-ayat qada dan qadar. Selanjutnya, macam-macam takdir.
macam takdir ada dua, atau dikelompokkan kepada dua macam. Yang pertama ada takdir mubrom, adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya ajal, usia, kejadian kiamat dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada takdir mu'alaq. Ini diartikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa dan tawakal. Contohnya kepandaian, kesehatan, kemakmuran dan lain-lain. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembahasan Bapak kali ini tentang iman kepada qada dan qadar. Insyaallah minggu depan masih bahasan yang sama ya. Bapak pesan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.